Pergi ke laut melihat batu karang. Mau ke sana tidak ada kendaraan. Bagi siapa saja yang membayar utang, semoga rezekinya dilancarkan. Halo Kisana-Kisana, ketemu lagi dengan saya Ksatria Baju Hitam di channel ini. Sebelumnya terima kasih atas bantuan Kisana-Kisana dengan cara like, subscribe, dan share-nya. Dan tidak lupa juga bagi yang komen, kami ucapkan terima kasih atas masukannya. Jangan lama-lama, ngoceh-ngoceh nyocot-nyocot. Kemarin saya ke warung beli udut satu batang sama kopi satu saset. Nggak sengaja mendengar emak-emak mengerumpi menceritakan kisah ini. Inilah kisahnya. Di sebuah daerah Betawi pinggiran, tepatnya di daerah Duren, pada masa lampau hiduplah seorang hartawan, Juragan Boing namanya. Ia lelaki terpandang di daerah kediamannya. Orang-orang segan padanya, apalagi ia juga pemarah. Kemarahannya akan segera meledak-ledak jika ada sesuatu yang tidak membuatnya senang. Cepat selesaikan pekerjaan kalian, atau kalian tidak akan aku upah. Kalau begini caranya kalian bekerja, rugi aku. Rugi banyak aku. Di samping itu, Juragan Boing mempunyai seorang anak laki-laki, Mat Salim namanya. Ia pemuda baik, berbeda jauh dengan sifat ayahnya. Ia dermawan. Banyak gadis-gadis yang memimpikan untuk menjadi istrinya. Juragan Boing memiliki banyak sawah dan ladang, tersebar di berbagai tempat. Sebagian besar warga di sana bekerja di ladang Juragan Boing. Selain itu, Juragan Boing juga mengupah seorang centeng untuk keamanan diri, keluarga, dan hartanya. Bokir nama centeng itu. Tunggu dulu. Ini lucu. Kan Pak Bokir itu friend-friendnya itu Dono, Kasino, Indro, Doyo, Kadir. Pasti lucu nih cerita. Lucu ini. Sama seperti tuanya, Bokir juga pemarah. Bahkan kemarahannya pada pekerja kerap melebihi kemarahan Juragan Boing. Waduh, kecewa. Gak jadi lucu nih cerita. Tapi dari pengalaman saya emang kayak gitu sih. Kebanyakan tangan kanan itu melebihi dari bos itu sendiri. Sewenang-wenang terhadap temannya sendiri. Itu pengalaman. Dulu saya pernah diperlakukan seperti itu. Kita udah ngerjain apa yang diperintahin bos, ternyata salah di mata dia. Jadi kerjanya serba salah. Jadinya kena cocot mulu. Kalau Kisana pernah nggak ngalami cerita yang kayak gini? Pengalaman pribadi. Kalau ada, ya harap sabar ya. Karena yang namanya hidup pasti seperti ini. Roda itu terus berputar. Suatu saat kita akan di atas. Lu kok curhat? Jadi baper nih. Sorry. Yuk kita lanjut. Salah seorang pekerja Juragan Boing adalah Bang Maun. Bang Maun telah beristri. Mpok Ida nama istrinya. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan, Juleha namanya. Juleha mempunyai paras yang sangat cantik jelita, menyerupai seorang bidadari yang turun dari kayangan. Banyak pemuda yang jatuh hati kepada Juleha, ngantri kayak orang mengambil bansos di kantor pos. Mereka berminat untuk menjadikan Juleha sebagai istrinya. Tetapi Juleha tidak menanggapinya, tampaknya ia belum ingin berumah tangga. Sebagai pekerja Juragan Boing, Bang Maun bekerja menggarap sawah dan ladang luas milik Juragan Boing. Ia bekerja dengan baik. Pagi-pagi ia telah memulai pekerjaannya dan diakhiri dengan pekerjaannya ketika sore tiba. Juragan Boing mempercayai dan mengandalkannya. Pada suatu hari Bang Maun jatuh sakit. Cukup parah sakitnya hingga tak bisa membuatnya bekerja seperti biasanya. Ia hanya rebahan di atas ranjang kayunya. Ia lalu memanggil istrinya dan berkata, "Ida, hari ini aku tidak bisa bekerja. Gantikan aku bekerja di sawah." Iya abang, nanti aku yang bekerja. Inilah yang membuat saya kagum dengan cerita-cerita zaman dulu. Wanita-wanitanya tuh perkasa, sanggup menggantikan suaminya untuk kerja kalau suaminya lagi sakit. Beda jauh sama zaman sekarang. Kalau cowoknya belum berpenghasilan, kabur. Pok Ida tidak ingin meninggalkan suaminya sendirian dalam keadaan sakit. Lalu ia memanggil Juleha. Leha, ayahmu lagi sakit. Jaga dan rawat ayahmu baik-baik selama ibu bekerja di sawah. Juleha mengangguk-anggukkan kepalanya dan menjawab, Iya ibu. Sementara di rumah Juragan Boing, Bokir sedang menemui Juragan Boing. Ia baru saja tiba dari tugas memeriksa sawah dan ladang. Tugas yang biasa ia lakukan pada pagi dan sore hari. Bagaimana? Sudahkah engkau periksa semua ladang dan sawah?
Semua sudah aku periksa, juragan. Sawah di sebelah barat hari ini tidak ada yang mengurusnya. Sawah di sebelah barat. Kemana si Maun? Saya tidak melihatnya, juragan. Mungkin hari ini dia tidak masuk bekerja. Betapa marahnya Juragan Boing. Sudah seharusnya Bang Maun memberitahunya jika tidak masuk bekerja. Dibayangkannya sawahnya terbengkalai karena tidak digarap oleh Bang Maun hari itu. Lantas ia bergegas menuju rumah Bang Maun. Bokir, kau antar aku ke rumahnya si Maun. Siap, juragan. Juragan Boing dan Centeng Bokir segera menuju rumah Bang Maun. Setelah tiba, Juragan Boing langsung menggedor pintu rumah Bang Maun. Poida yang belum berangkat ke sawah bergegas membuka pintu. Betapa kagetnya ia ketika melihat Juragan Boing yang datang. Mana suamimu? Suamiku lagi sakit. Ia ada di... Sebelum selesai Poida menjawab, Juragan Boing telah masuk ke dalam rumah Bang Maun. Ia langsung menuju kamar Bang Maun. Bang Maun yang masih rebahan terkejut melihat kedatangan Juragan Boing. Dengan tubuh gemetar, ia berusaha bangkit. Katanya dengan suara lirih, "Maaf Juragan, hari ini saya tidak bisa bekerja. Saya lagi sakit." Ingin sekali Juragan Boing marah, namun dilihatnya Juleha memasuki kamar Bang Maun. Juragan Boing terpesona akan kecantikan Juleha. Ia urungkan kemarahannya, lalu ia berkata, "Ya sudah, kamu istirahatlah dulu." Terima kasih, juragan. Juragan Boing mengambil uang dari sakunya, diberikannya uang itu kepada Bang Maun. "Biar kamu cepat sembuh, belilah obat pakai uang itu," katanya sambil melirik ke arah Juleha. Terima kasih, Tuan. Juragan Boing lalu meninggalkan rumah Bang Maun. Bokir pun mengiringi di belakang Juragan Boing. Kecantikan wajah Juleha selalu terbayang di benak Juragan Boing. Ia tidak menyangka jika anak Bang Maun begitu cantik wajahnya. Juragan Boing terus memikirkan Juleha hingga berketetapan hati untuk melamar Juleha. Seminggu kemudian, Juragan Boing kembali lagi datang ke rumah Bang Maun. Bokir pun mengikutinya di belakang, seperti buntut selalu mengikuti kepala. Tibalah mereka di rumah Bang Maun. Juragan Boing berkata di depan Bang Maun dan Poida, Maun, aku datang untuk melamar Juleha. Apakah engkau mengizinkan? Bang Maun dan Poida terkejut. Keduanya saling bertatap pandang untuk beberapa saat. Wajah keduanya membayangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan Bang Maun pun segera menjawab, Tentu saja boleh, tuanku. Saya sangat setuju. "Apa? Kau setuju?" Tentu saja saya setuju. Sudah waktunya anak saya itu berumah tangga. Sangat pantas dia menjadi istri Mat Salim, putra juragan. Juleha bukan untuk anakku, melainkan aku sendiri yang akan menikahinya. Bang Maun dan Poida sangat terkejut. Semula mereka menyangka Juragan Boing melamar Juleha untuk dinikahkan dengan Mat Salim anaknya. Tapi ternyata akan dinikahi Juragan Boing sendiri. Bang Maun dan Poida sesungguhnya tidak setuju dan tidak rela anak mereka dijadikan istri kedua oleh Juragan Boing. Namun, Bang Maun tidak bisa menolak lamaran Juragan Boing itu karena ia telah menyatakan persetujuannya. Juragan Boing lalu menentukan tanggal pernikahan. Ia meminta rencana pernikahannya itu berlangsung dengan baik. Masalah uang, Juragan Boing meminta Bang Maun dan Poida tidak perlu khawatir. Ia akan memberikan uang yang cukup untuk merencanakan pesta pernikahannya. Di sisi lain, Centeng Bokir diam-diam mendatangi Mat Salim. Rencana pernikahan Juragan Boing itu pun diceritakannya pada Mat Salim. Ternyata Centeng Bokir adalah sepupu jauh dari ibunya Mat Salim, istrinya dari Juragan Boing. Maka dari itu juga ia tidak menyetujui jika tuannya menikah lagi, menduakan sepupunya. Mat Salim sangat terkejut. Ia tidak setuju jika ayahnya menikahi Juleha. Ia ingin menggagalkan rencana pernikahan ayahnya itu. Namun ia tidak mengerti bagaimana caranya. Diam-diam ia meninggalkan rumah. Ia lalu menuju warung Bi Weni. Lim, apa yang terjadi kepadamu? Tanya Bi Wen ketika Mat Salim tiba di warungnya. Wajahmu terlihat kusut begitu. Enggak ada apa-apa sih Bi Wen. Ini ada sedikit masalah aja sama ayah.
Akhirnya Mat Salim menceritakan segala kebingungannya kepada Bik Weni untuk menggagalkan rencana pernikahan ayahnya. Bik Weni hanya terdiam membisu mendengarkan keluh kesah Mat Salim. Namun ia memberikan suatu solusi. Sebenarnya mudah saja bagimu untuk menggagalkan rencana pernikahan ayahmu itu, Salim. Bagaimana caranya, Bik Weni? Ayo dong, Bik. Ajarin dong. Bik Weni pun lalu memberikannya saran. Mat Salim mengangguk-anggukkan kepala dan ia akan segera menjalankan saran dari Bik Weni ini. Hari pernikahan Juragan Boing pun telah tiba. Juragan Boing segera tiba di rumah Bang Maun. Rumah telah dihias. Upacara pernikahan tampaknya akan segera dilakukan. Penghulu pun juga telah datang. Maun, panggil anakmu calon pengantin perempuannya. Baik, Pak Penghulu. Bang Maun dan Pok Ida pun segera ke kamarnya Juleha. Keduanya sangat terkejut mendapati kamar anaknya itu telah kosong. Juleha tidak ada di kamarnya. Kegemparan pun terjadi ketika Bang Maun dan Pok Ida memberikan informasi bahwa Juleha tidak ada di kamarnya. Juleha hilang, Juleha hilang, Juleha tidak ada di kamarnya. Tak terkirakan marahnya Juragan Boing ketika mengetahui Juleha telah tidak ada. Apa? Juleha hilang? Cepat kalian temukan dia. Entah itu di dalam periuk, di dalam kasur, di dalam lemari, ataupun di dalam got. Cepat temukan dia. Pernikahan ini tidak boleh gagal. Rugi banyak aku. Ketika semua orang bersiap-siap mencari Juleha, mendadak Juleha datang bersama Mat Salim. Keduanya bergandengan tangan. Semuanya terkejut, terlebih-lebih juga Juragan Boing. Pak Penghulu pun segera memanggil. Juleha, bagaimana engkau ini? Upacara pernikahanmu akan segera dilangsungkan, tapi kamu malah pergi. Dan Juleha pun menjawab, Maaf Pak Penghulu, sebenarnya saya tidak mau menikah dengan Juragan Boing. Saya sudah mempunyai calon sendiri. Siapa calonmu, Leha? tanya Juragan Boing. Juleha menatap ke arah Mat Salim. Inilah calon suami saya, Pak Penghulu. Salim? Seru Juragan Boing. Ia sama sekali tak menyangka jika anaknya adalah calon suami dari Juleha. Benar ayah, kata Mat Salim. Sebenarnya saya dan Juleha sudah lama mengikat janji. Kami berencana akan menikah. Namun saya takut menceritakan masalah ini kepada ayah. Saya takut ayah akan marah. Juragan Boing pun terdiam merenungkan ucapan anaknya. Mendadak ia tersadar. Juleha sudah seharusnya menikah dengan anaknya, bukan dengan dirinya. Baiklah, pernikahan ini harus terus dilangsungkan. Juleha harus tetap menikah, tapi bukan dengan saya. Dia harus menikah dengan Salim, anak saya. Akhirnya keputusan Juragan Boing disambut lega oleh Juleha dan Mat Salim. Kemudian mereka menikah. Keduanya pun hidup bahagia. Ending yang sangat mengecewakan bagi Juragan Boing. Tamat. Oh iya, seperti biasanya bagi Kisana-Kisanaki yang mempunyai cerita-cerita kisah di daerahnya, mau cerita daerah, cerita dongeng, ataupun cerita kerajaannya, kalau mau request boleh kita ceritakan kisahnya di channel ini. Silakan komen di bawah ini judul dan cerita daerahnya. Sekali lagi, seperti biasa, kami tidak pernah lelah-lelah meminta bantuan Kisana-Kisana untuk mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kami dari segenap kru 1001 Kisah mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Kami akhiri dengan sebuah kata. Ketika hidup memberimu kunci yang salah, ingatlah kunci itu untuk membuka pintumu yang lain. Saya Kesatria Baju Hitam. Terima kasih. Bye-bye.